فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد. Kita lanjutkan kajian masker bisa pada judul bab terakhir dan terakhir Bagaimana ayat surat Al-Jum Allah Al-Qadri dari kajian kita bertahiyat An-Nabi Muhammad. Sebuah tulisan yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dua malam berturut-turut kita ambil bab yang ke-66. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa di bab ini dijadikan sebagai penutup menerangkan bahwasanya pelaku kesyirikan dan kekufuran tidak mengagungkan Allah dengan sebaik pengagungan. Ketika mereka mencari atau menjadikan bagi Allah tandingan, saingan atau sekutu, meminta dan mengharap dari sekutu tersebut, berarti mereka tidak mengagungkan Allah. Padahal dari dalil yang telah kita baca yang dibawakan oleh penulis, Allah Subhanahu wa taala zat yang paling pantas untuk diagungkan. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, maha besar, maha mampu, maha suci. Dengan hujah-hujah yang penulis bawakan, dimulai dengan ayat, kemudian disusul dengan hadis-hadis sebagai penunjang dari ayat. Makhluk yang paling besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah arsy. Kemudian menyusul di bawahnya kursi. Kemudian di bawahnya lagi ada 7 lapis langit. Serta bumi yang kita pijak dengan 7 lapis bumi yang lainnya. Kesemua itu saja apabila dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Ini yang maksudnya apabila makhluk dijadikan sebagai tandingan, saingan dan sekutu bagi Allah, hal tersebut tidaklah pantas. Kita akan baca masalah yang masih tersisa pada judul bab ini. As-Sabi'ah, yang ketujuh, Dzikrul Jabbarina wal Mutakabbirina inda dzalik. Penyebutan tentang orang-orang angkuh dan orang-orang sombong ketika itu kita dapat ketika Allah menggenggam makhluk seluruhnya di genggaman Allah. Langit Allah gulung-gulung, Allah lipat-lipat. Kemudian Allah ucapkan ini, Ainal Jabbaru, Ainal Mutakabbirun. Ini bentuk tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau sujud, tidak mau ruku, yang menyombongkan diri di permukaan bumi. Allah tantang mereka, mana yang tadinya sombong, mana yang tadinya angkuh, tidak mau beribadah kepada Allah. Terlihat kerdil dan kecil di hadapan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman. Surah Al-Furqan. Wa kana yawman 'alal kafirin 'asira.
kerajaan pada hari itu, yakni hari kiamat, benar adalah milik Ar-Rahman, dan hari itu adalah hari yang berat bagi orang-orang kafir. Padahal bahwasanya hari kiamat adalah hari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa. Agama Allah yang berkuasa. Maliki yaumiddin. Dan Allah terangkan pula bahwa in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tak satu pun yang di langit serta tak satu pun yang di bumi kembali kepada Allah, yakni pada hari kiamat, kecuali sebagai seorang hamba. Siapapun dia, baik itu dari kalangan para nabi dan rasul, baik itu Nabi Isa, baik itu Nabi Muhammad SAW, tidak lebih dari seorang hamba. Ini bentuk tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang sombong dan angkuh, kibar. Dilantarkan mereka tidak bisa apa-apa pada hari kiamat. Bahkan di mana tempat mereka al-jabbaruna, al-mutakabbiruna, tempat mereka di neraka. Dan setelah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, qalatil jannatu lin-nar, dalam riwayat Imam Muslim, surga berkata kepada neraka, mali la yadkhuluni illa du'afa wal masakin. Karena kegerangan tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang miskin dan lemah. Kemudian Nabi Nabi SAW, wa qalatin naru lil jannah, kemudian berkata neraka kepada surga, mali la yadkhuluni illa jawadun mustakbir. Kenapa gerangan tidak masuk kepada kecuali orang-orang yang kaku, keras, dan orang-orang yang sombong. Faqala Allahu lahumma, kemudian Allah berkata kepada mereka berdua, antil jannati arhamu biki man asya wa anti nari u'adzibu biki man asya wa likilaikuma alayya mil'uha. Allah katakan kepada mereka berdua, engkau adalah surgaku, aku rahmati hamba-hambaku dengan perantara engkau siapa yang aku kehendaki. Engkau adalah nerakaku, aku siksa hamba-hambaku dari siapa yang aku kehendaki. Dan bagi kalian berdua ada penghuninya. Surga ada penghuninya, neraka ada penghuninya. Dari keterangan di atas, penghuni surga adalah orang lemah dan miskin. Dan keterangan di atas, penghuni neraka adalah orang sombong dan angkuh. Jadi neraka. Nah, di mana tempat orang-orang sombong dan angkuh ketika Allah tantang mereka pada hari kiamat? Ainal jabbaruna idza takabbirun, di neraka. Tempat mereka di neraka. Dan orang sombong tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Orang meninggikan dirinya lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan kontrakkan bagi mereka, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatul lati naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Demikianlah surga kami wariskan kepada orang-orang yang tidak menginginkan di permukaan bumi kesombongan dan meninggikan diri lebih daripada yang lain. Dan al-aqibah, kesimpulan akhir lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang sombong,
Atau yang dimaksud dengan sombong di sini menolak al-had. Menolak al-had berupa Allah adalah sang pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah pengatur alam semesta. Nabi SAW adalah utusan Allah yang memiliki hak untuk ditaati, diikuti dan jangan diselisih. Nah, dan seterusnya ada hak-hak yang tidak boleh untuk dilanggar. Ketika dilanggar hak tersebut berarti itu termasuk kesombongan. As-saminah yang ke-8, qauluhu kafardalatin fi kaffi ahadikum. Perkataan Nabi SAW ada perkataan siapa ini? Perkataan Ibnu Abbas dari asar dia. Ini menjabarkan mana? Ibnu Abbas menggambarkan tentang langit yang 7 serta bumi yang 7. Allah Subhanahu wa taala genggam di telapak tangannya seperti benih biji sawi di tangan salah seorang di antara kalian. Kalau langit yang 7 yang luar biasa besarnya, serta bumi yang 7, satu bumi saja belum tentu bisa kita kelilingi seluruhnya seumur hidup kita. Artinya begitu besarnya bumi, begitu besarnya langit dibanding dengan kita sebagai manusia. Kalau begitu kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang kecil, kerdil dan mungil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang bumi dan langit saja digenggamannya tidak ada apa-apanya. Begitu kecilnya manusia, maka jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah. At-tasi ayat ke-9, idhamul kursi binisbati ila sama. Besarnya atau agungnya kursi apabila dibandingkan dengan langit. Bukan cuma satu langit dari hadis yang telah kita baca atau asar yang kita baca. Bahkan 7 lapis langit dibandingkan dengan kursi. Permisalannya seperti seseorang memiliki 7 koin. Nah, mata uang dirham. Ini koin. Uang koin yang kecil. Kemudian diletakkan di perisai perang, tameng perang untuk menangkis benda tajam. Kita tahu sendiri tentang bentuk perisai, bentuk tameng seperti apa. Kemudian coba buang atau lontarkan 7 koin mata uang dirham di perisai tersebut. Masih terbilang besar perisai. Bahkan seandainya pun puluhan koin atau bahkan ratusan koin masih bisa ditampung oleh perisai ini. Kalau begitu, dari gambaran ini kursi lebih besar daripada 7 lapis langit. Bukan cuma 1, bahkan 7 lapis langit masih lebih besar kursi dibandingnya. Padahal jarak antara satu langit dengan satu langit, kemudian ketebalan langit yang luar biasa besarnya, digambarkan oleh hadis yang telah kita baca, hadis Ibnu Mas'ud, bahwa jarak antara satu langit dengan satu langit yang lainnya 500 tahun. Kemudian perjalanan 500 tahun perjalanan. Kemudian ketebalan langit itu sendiri sama dengan jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya, juga 500 tahun. Dikalikan 7 langit, setelah dapat 3.500 kalikan 2 lagi, karena ketebalan masing-masing langit sama, juga 500 tahun, 7.000 tahun perjalanan. 7.000 tahun perjalanan. Itu pun belum menandingi besarnya kursi. Yang datang menafsirkan tentang kursi datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, meskipun sampai kepadanya dan tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dihukum dengan hukum marfu. Demikian Syekh Yahya rahimahullah taala, guru kami, mengatakan, nah, meskipun penafsiran tentang kursi yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, maudhi'u qadamai rahman, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala,
Namun lahu hukmur rafa. Karena Ibnu Abbas tidak mungkin memperbincangkan tentang hal-hal semacam ini kecuali didapati dari jalur wahyu. Dari jalur wahyu. Kursi yang mana itu adalah tempat kedua terdapat kaki Allah Subhanahu wa taala masih lebih besar dibanding dengan 7 lapis langit. Langit yang kita lihat di atas kepala kita yang luar biasa besarnya. Yang Allah Subhanahu terangkan dari dalam Al-Qur'an bahwasanya min ghairi amadin tarawnaha. Maka melihat langit berdiri tanpa tiang. Berdiri tegak tanpa tiang. Siapa yang menggenggamnya, memegangnya, yang menahannya untuk tidak jatuh menimpa bumi? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam langit dan bumi untuk tidak bergerak dari tempatnya, tidak runtuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Seandainya keduanya goncang, keduanya jatuh, saling menimpa satu sama yang lainnya. Siapakah yang bisa menggenggamnya selain Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya poin-poin ini yang telah kita baca, bahkan masih tersisa lagi apa yang akan kita baca menerangkan tentang agungnya Allah. Terus semuanya tertuju kepada suatu poin inti bahwasanya Allah lebih besar daripada segala sesuatu ciptaannya. Al-Asyirah yang ke-10 idhamul arsy binisbati ila al-kursi. Besarnya arsy apabila dibandingkan dengan kursi. Kursi wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya luasnya kursi seluas langit dan bumi. Itu pun arsy masih lebih besar daripada kursi. Bahkan ijma' para ulama bahwasanya makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang paling besar adalah arsy. Arsy secara mutlak. Lebih besar daripada segala sesuatu dari makhluk ciptaannya. Datang dari hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Muqbil rahmatullahi alaih. Dari Imam Hakim dan Baihaqi dan yang lainnya. Gambaran tentang arsy bahwa pemikul arsy terdapat 4 malaikat yang luar biasa besarnya. Ini kehidupan dunia wa illa pada kehidupan akhirat. Jumlah pemikul arsy dari kalangan para malaikat bertambah 4, jadinya 8. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pemikul arsy pada hari kiamat yang tadinya 4 di kehidupan dunia pada hari kiamat berubah menjadi 8. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahmatullah yang disebutkan bahwasanya satu malaikat pemikul arsy jarak antara ujung bawah telinga sampai ke pundaknya sejauh 6-70 tahun perjalanan. Ini baru malaikat yang memikul. Butuh berapa malaikat yang memikul? 4. Di kehidupan akhirat 6 itu 8. Begitu besarnya arsy. Rabbul Arsyil Azim. Tergambarkan. Kemudian dari masail yang ke-10 yang penulis jadikan sebagai salah satu poin pelajaran yang dipetik diambil dari hadis yang telah kita baca di depan, bahwa perbandingan antara kursi dengan arsy ibaratnya seperti salah seorang di antara kalian melemparkan cincin dari besi ke tanah lapang di permukaan bumi. Tanah lapang kita pahami sekarang, taruhlah jaraknya antara seluas lapangan bola 100 kali 100. Atau kita ambil setengahnya, tak perlu terlalu luas, 50 kali 50. Kemudian silakan lemparkan cincinnya. Perlu kita gunakan di jari-jari kita. Bandingkan antara besarnya lapangan yang tidak ada tandingannya dengan cincin. Demikian juga antara kursi dan arsy. Kalau kita mau tanya tentang agungnya, besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zat yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih agung dan besar dibandingkan dengan kita sebagai makhluk ciptaannya, tidak ada apa-apanya.
Al-hadiyat asyara yang ke-11, annal arsh ghairul kursi wal ma'. Nah, ini penting. Arsh adalah yang ke-11 ini lain daripada kursi, lain juga daripada air. Dari apa terciptanya arsh? Nah, Allahu a'lam. Dalam Al-Quran disebutkan tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha. Ya, langit. Adapun arsy na'am tidak tahu. Dan dari kumpulan hadis yang telah kita baca datang dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Mas'ud dan dari Abbas bin Abdul Muttalib dan juga dari Ibnu Umar, arsh lain daripada kursi. Arsh secara bahasa artinya adalah as-sarir, singgasana. Singgasana. Itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Kemudian penyebutan tentang arsy, meningginya Allah di atas arsy. Terdapat 7 tempat dalam Al-Quran. Adapun dalil tentang al-uluwiyah, ulu, meningginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, Syekhul Islam menetapkan bahwasanya terdapat ribuan dalil, baik itu Al-Quran atau sunnah, kemudian bahkan dengan akal pikiran. Terdapat ribuan hujjah yang menetapkan tentang Allah berada di atas. Datang beberapa pentafsiran tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, datang dari Imam Bukhari rahimahullah, yang disebutkan dari Abu Aliya dan tabi'in yang lainnya. Makna istiwa al-ulu wal irtifa. Makna dari istiwa kita terjemahkan dalam bahasa kita meninggi. Allah meninggi. Semua diartikan dengan bersemayam, dan ini muntakon, dikritik. Tidak boleh berarti bersemayam. Karena bersemayam sama artinya ketika raja-raja, ketika kita mentafsirkan tentang raja duduk di atas singgasana kehormatannya sampai bersemayam, artinya raja duduk bersandar di kursinya, kursi kehormatannya, tahta singgasananya, artinya dia butuh dan dia rapat bersatu dengan kursi. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan arsy, bahkan arsy butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling tepat dan dari tafsir yang salafiyah, arti dari istiwa di atas arsy adalah meninggi. Allah meninggi dan tidak sandar, tidak bersentuhan, maka jauh dari membahaganya. Kita berikan tambah bahwasanya apa yang kita dapati dari Al-Quran terjemahan yang diprakarsai oleh Kementerian Agama dari pertengahan abad ke-20 kemudian beberapa kali direvisi sampai ke zaman kita tidak berubah, isinya adalah tafsir Asy'ariyah, akidah Asy'ari, termasuk dalam bab ini Allah meninggi dan kita dengan bersemayam. Walma dan air. Penulis pun sebutkan pada poin yang ke-11 air. Datang penyebutan tentang air juga dalam Al-Quran surat Hud. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Jadi susunannya adalah langit 7 lapis. Di atasnya ada surga 100 derajat. Kemudian ada kursi, air, arsy. Susunannya demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya seluruhnya. Dan berapa luas air di sini hanya Allah yang tahu. Datang dalil hanya penyebutan tentang samudra. At-tsaniyah asyara yang ke-12,
Kam baina kulli sama'in ila sama'. Bentuk pertanyaan yang kita dapat jawabannya di depan. Berapa jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya? Nah, 500 tahun perjalanan. Yang bahasa Arab menyebutkan tentang kaidah ini tolak ukurnya adalah perjalanan dengan kendaraan onta. 500 tahun perjalanan. Di zaman tersebut, pada zaman sekarang mungkin lebih jalannya bagus, lebih terarah. Kemudian telah ditentukan mau kemana tujuannya. Pada zaman dahulu dijanjikan sebagai patokan. Maksudnya jarak atau tolak ukur perjalanan yang disebutkan dalam hadis-hadis. Nah, tolak ukurnya adalah perjalanan dengan kendaraan onta. Dapat bentuk pertanyaannya telah kita dapat jawabannya di depan. Jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya atau langit yang berikutnya 500 tahun perjalanan. As-salisatu asyara yang berikutnya yang ke-13. Kam baina sama'i sabi'a wal kursi. Berapa jarak antara langit yang ke-7 menuju ke kursi? Juga sama. 500 tahun. 500 tahun. Langit yang paling tinggi. Langit yang ke-7. Di situ tempatnya para malaikat. Di situ juga ada kata Allah Subhanahu wa taala, inda sidratil muntaha. Di situ ada sidratil muntaha. Di situ juga ada Baitul Ma'mur. Yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu tentang Baitul Ma'mur adalah tempat berkumpulnya para malaikat di langit sebagaimana kaum muslimin memiliki tempat berkumpul di permukaan bumi di Ka'bah. Porosnya bumi adalah Ka'bah sebagaimana porosnya langit adalah Baitul Ma'mur. Yang dalam hadis menyebutkan bahwasanya setiap harinya masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Yang mana setelah masuk pada hari pertama tidak akan pernah terulang lagi. Malaikat yang sama masuk pada hari berikutnya. Artinya setiap hari masuk malaikat yang baru yang belum pernah masuk sebelumnya 70.000. Hari kedua 70.000, lain daripada 70.000 yang hari pertama. Hari kedua masuk 70.000, lain daripada 70.000 hari kedua dan ketiga. Dan seterusnya. Artinya para malaikat di langit hanya diberikan satu kali kesempatan untuk datang ke Baitul Ma'mur. Dan itu setiap hari 70.000 malaikat. Tinggal dikali berapa jumlah hari di kehidupan dunia, segitulah jumlah malaikat. Nah, Baitul Ma'mur disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, surat An-Najm, dan juga dari hadis dalam Sahih Bukhari. Ar-Rabi'at asyara yang ke-14, kam bainal kursi wal ma'. Berapa jarak antara kursi dan air? Nah, di sini tidak disebutkan. Al-Khamisat asyara yang ke-15, annal arsy fawqal ma'. Arsy berada di atas samudera. Samudera yang luas. Penyebutan air dari dalam Al-Quran serta hadis yang berada di langit kita dapat beberapa. Paling pertama adalah di dalam surga ada Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'tayna al-Kautsar. Kemudian di dalamnya juga terdapat sungai-sungai. Secara umum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa ayat terpisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Datang dalil secara khusus sungai tersebut dari surat Muhammad. Sungai yang mengalir di dalamnya 4 jenis air yang berbeda-beda warna, rasa dan bau. Fiha anharun min ghairi asidin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffah.
4 jenis mata air yang mengalir di sungai di dalam surga. Ada air yang jernih, ada susu. Nah, aliran sungai susu. Ada khamar, minuman keras, serta ada madu. Jadi kesemuanya itu menyebutkan tentang air di dalam surga. Kemudian di luar surga dari hari kiamat, tepatnya pada peristiwa hari kiamat, selepas penghitungan amalan, sebelum sampai ke Sirat, ada telaga milik Nabi SAW yang Allah anugerahkan kepada beliau, namanya Haud. Kata Nabi SAW, "Faradtukum alal Haud." Aku mendahului kalian sampai di Haud, telaga beliau. Yang dengan sifat dalam hadis bahwa lebih putih daripada susu, lebih jernih daripada air, dan lebih manis daripada madu. Man yashrab minha lam yadma' ba'dahu abadan. Barang siapa yang minum di telaga tersebut, dia tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Dan jumlah cawan yang digunakan untuk minum sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Kemudian penyebutan air ini. Air yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan tepat di bawah arsy. Tepat di bawah arsy. Di arsy berada di atasnya. Kami arsy berada tepat di atas air. Dan ini juga yang dijadikan sebagai iblis untuk bisa menipu umat manusia. Mengaku bahwasanya dia adalah Rabb, dia pun membangun singgasana di lautan. Jadi iblis alaihi laknatullah juga membuat kerajaan di atas lautan. Dia katakan itu adalah arsy-nya dia mengaku adalah Rabb yang bisa ikut mengatur, ikut ambil andil mengatur alam semesta. As-sadisata asyara yang ke-16, anallaha fawqal arsy. Secara berurutan tadi, sampai di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Allah di atas segala makhluknya, meninggi, menjauh, dan tidak bersentuhan. Allah tidak bersentuhan dengan arsy. Meskipun Allah berada di atas arsy, tapi Allah tidak bersentuhan dengan arsy. Ini yang tepat. Bukan seperti duduknya sebagian raja-raja, para pemimpin di permukaan bumi di atas tahta singgasananya, dia butuh dia duduk di atas kursi. Allah tidak butuh dengan kursi, bahkan Allah tidak butuh dengan arsy, bahkan arsy yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ata asyara yang ke-17, kam bainas sama'i wal ard. Berapa jarak antara langit dan bumi ini? Setelah beliau penulis bahwa jenjang-jenjang ketinggian di langit sampai kepada arsy, kemudian arsy ada Allah, kemudian boleh kembali ke bagian bawah. Bahwasanya jarak antara langit dan bumi 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Ini langit bumi yang paling dekat kepada kita, yang kita lihat dengan mata kepala kita. Dengan warna kebiru-biruan. Itu saja jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. As-saminata asyara yang ke-18, kasifu kulli sama'in mi'ata sanah. Ketebalan masing-masing langit, penakut. Pada Masail boleh sebutkan 100 tahun, namun pada hadis yang datang boleh sebutkan 500 tahun. Kita kembalikan pada hadisnya, tepat adalah 500 tahun. Ketebalan. Langit, ketebalan masing-masing langit 500 tahun. Sama jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya dengan jarak ketebalan. Langit yang datang. Jumlahnya juga baik 500 tahun. At-tasiyat asyara yang ke-19 sekaligus yang terakhir, dan sini kita akhiri kajian kita. Yang ke-19, annal bahru alladhi fawqa as-samawati. Annal bahru alladhi fawqa as-samawati asfaluhu wa a'la 500 sanatin wallahu a'lam. Yang ke-19, bahwa lautan
yang terdapat di atas langit seluruhnya, 7 lapis langit, lautan. Paling rendahnya jarak antara paling rendah dan paling tingginya artinya ketebalan air itu sendiri 500 tahun perjalanan, wallahu a'lam. Diajar dengan perkataan beliau, wallahu a'lam. Kesemuanya berporos pada 500 tahun. Jarak satu dari bumi sampai ke langit, kemudian jarak langit, satu langit yang langit berikutnya sampai kepada langit yang ketujuh, ketebalan langit pun 500 tahun. Jarak antara langit dengan kursi. Nah, dari ujung sampai ke atas, sampai ke atas seluruhnya 500 tahun perjalanan. Ya, dengan demikian alhamdulillah telah kita selesaikan judul bab ini. Beliau tutup dengan perkataan beliau, walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Dan pada pertemuan berikutnya sesuai dengan janji kita dan telah difotokopi juga. Maksud kami telah diprintkan bagi ikhwan yang ingin memiliki buku panduan selama taklim berlangsung. Jumlahnya berapa halaman? 39 kalau tidak salah. Nah, insyaallah judul buku berikutnya adalah kita akan kaji Hajrul Mubtadi, memboikot pelaku kebid'ahan. Sebuah tulisan milik Syekh Mu'asyirin rahimahullah taala sejaman dengan Syekh Mukbil, juga dari Jamiah Islamiyah, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Dan sebelum kita akhiri, apa yang telah kita ambil dari pelajaran kita selama ini, apabila itu adalah berupa al-haq, kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, apabila itu adalah berupa kebatilan datang dari diri kami dan datang dari syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari keduanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada pertemuan kita malam ini. Serta pertemuan-pertemuan yang lain yang kita mulai dari awal. Terima kasih juga atas husnul istima' baik dalam mendengar dan menyimak. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini bermanfaat, bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.